you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap anak-anak senantiasa sehat dan selalu bahagia. Today, we would like to study about English with Miss Fatma. Hari ini, kita akan belajar bahasa Inggris bersama Miss Fatma. Siapkan buku bahasa Inggris kalian, siapkan buku tulis kalian, dan siapkan ballpoint kalian. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, berikut penjelasan dari Miss Fatma. Perhatikan video baik-baik. Okay students, are you ready to study English? Let's study English for 6th grade lesson 2. Anak-anak, apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan mempelajari satu materi, yaitu simple past tense. Jika pada pertemuan pertama kita sudah mempelajari simple past tense, hari ini kita akan lebih mendalami tentang simple past tense. Today, we would like to study about simple past tense. Anak-anak masih ingat rumus simple past tense yang positif? Coba, Miss Fatma ingatkan lagi, untuk yang verbal, rumus positifnya yaitu subject plus verb to plus object. Nah, kali ini kita tambah dengan rumus negatif, yaitu subject plus did plus not plus verb 1. Jadi, untuk kalimat verbal atau kalimat yang mengandung kata kerja, jika positifnya kita gunakan verb to, tetapi jika negatifnya berubah menjadi verb 1. Nah, untuk kalimat nominal, untuk rumus positifnya, coba kita ingat lagi, yaitu subject plus was atau were plus complement. Nah, sekarang kita belajar tentang rumus negatif, yaitu subject plus was atau were plus not complement. Nah, anak-anak, dalam simple past tense, kalimat verbal atau kalimat yang mengandung kata kerja, nah, kata kerja sendiri itu terdiri dari beberapa jenis. Nah, kita akan mempelajari jenis dari verb atau kata kerja. Verb terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu regular verb atau kata kerja beraturan. Ciri-cirinya yaitu berakhiran ed atau d. Sedangkan yang kedua yaitu irregular verb. Irregular verb sendiri yaitu kata kerja tidak beraturan. Nah, kata kerja ini tidak memiliki ciri-ciri. Agar anak-anak lebih memahami tentang regular verb atau kata kerja beraturan, berikut Miss Fatma berikan contoh regular verb atau kata kerja beraturan. Kita bisa lihat dalam tabel berikut ini. Untuk verb 1 dan verb 2. Kita amati. Verb 1, listen. Verb 2-nya menjadi listened. Nah, kita menambahkan tambahan ed di akhiran kata. Yang kedua yaitu help atau membantu. Verb 2-nya menjadi helped. Sedangkan yang ketiga ada use atau menggunakan. Sedangkan kata kerja keduanya menjadi used. Sedangkan yang keempat ada wash. Kata kerja keduanya menjadi washed. Yang selanjutnya ada dance atau menari. Kata kerjanya berubah menjadi dance. Dan yang terakhir yaitu study atau belajar. Kata kerja keduanya berubah menjadi studied. Coba kita perhatikan di sini regular verb atau kata kerja beraturan yang bentuk kedua selalu ditambah dengan ed atau d. Selanjutnya, Miss Fatma berikan contoh irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Anak-anak, coba kita amati dalam tabel. Di sini ada kata kerja bentuk 1 dan ada kata kerja bentuk 2. Yang pertama ada bring. Nah, kata kerja keduanya berubah menjadi brought. Selanjutnya ada think, berarti berpikir. Kemudian, kata kerja keduanya berubah menjadi talk. Nah, selanjutnya ada go, kata kerja keduanya berubah menjadi went. Kemudian ada cut,
kata kerja keduanya masih tetap cut. Ada put, di sini put juga kata kerja keduanya masih tetap put. Kemudian ada forget, berarti lupa, verb to-nya berubah menjadi forgot. Sedangkan swim berubah menjadi swam, dan eat berubah menjadi ate. Nah, anak-anak, agar anak-anak dapat membedakan mana yang termasuk regular verb atau irregular verb, coba anak-anak amati kamus kalian. Biasanya di tengah kamus ada daftar-daftar regular verb dan irregular verb. Anak-anak, setelah kita mengetahui teori tentang rumus simple past tense positif dan negatif, berikut Miss Fatma berikan contoh simple past tense positif dan negatif. Yang pertama, positif di sini ada I washed the car last holiday. Saya mencuci mobil liburan yang lalu. Nah, kita ingat rumusnya yaitu subject di sini ada I, washed plus verb to, dan the car sebagai objek. Sedangkan last holiday sebagai kata waktu. Kemudian negatifnya berubah menjadi I did not wash the car last holiday. Saya tidak mencuci motor liburan yang lalu. Nah, di sini rumusnya kita ingat yaitu subject atau I plus did not plus verb 1 yaitu wash dan the car. Nah, di sini washed verb 2 berubah menjadi was verb 1. Kemudian contoh yang kedua, yaitu yang positif, ada Tiger went to Malang yesterday. Tiger pergi ke Malang kemarin. Nah, coba kita ingat, ada subjeknya Tiger, went itu berarti pergi sebagai verb to Malang. Nah, sedangkan kalimat negatifnya berubah menjadi Tiger plus did not plus go. Nah, di sini go ini merupakan verb 1. Tadi verb 2-nya went berubah menjadi go, verb 1. Kemudian kita belajar contoh simple past tense positif dan negatif kalimat nominal atau kalimat yang tidak mengandung kata kerja. Yang pertama positif, di sini ada she was fun 5 minutes ago. Dia merasa senang 5 menit yang lalu. Coba kita ingat lagi rumusnya, yaitu she sebagai subjek, was plus complement. Kemudian negatifnya berubah menjadi she was not fun 5 minutes ago. Kita ingat rumusnya yaitu subject plus was plus not plus complement. Nah, contoh yang kedua, positifnya di sini ada it was great. Ini sangat menakjubkan. Sedangkan negatifnya berubah menjadi it was not great. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari simple past tense, let's sing a song. Silakan open your book page 10. Buka buku bahasa Inggris kalian halaman 10. Kemudian scan barcode dengan tulisan scan me. Nah, akan muncul sebuah lagu, silakan anak-anak bisa menyanyikan dengan baik. Setelah anak-anak menyanyikan lagu di buku paket halaman 10, coba sekarang carilah verb to atau kata kerja kedua di buku paket halaman 10. Kalian tulis di buku tulis. Kemudian yang kedua, Bu Fatma punya beberapa soal, silakan kalian ubahlah ke dalam simple past tense negatif. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran bahasa Inggris kali ini. Silakan catat materi yang menurut kalian penting di buku tulis kalian. Nah, anak-anak harus tetap semangat meskipun hanya belajar di rumah. Thank you. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.